hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Ya, sinyal-sinyal Gibran akan bergabung ke Golkar semakin kuat dan juga sinyal bahwa Gibran akan bersedia menerima pinangan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo juga semakin kuat. Gibran bisa mendapatkan karpet merah untuk menjadi calon wakil presiden. Plus di partai koalisi Golkar yang sudah resmi mengumumkan ya yang punya kursi, tinggal sekarang menunggu dua partai lainnya. Demokrat apakah juga sepakat dan PAN apakah juga sepakat. Apakah keputusan Prabowo menggait Gibran nanti sebagai cawapres sudah tepat, karena ada pro kontra, tentu ada plus minus, banyak juga cibiran-cibiran, bahkan nanti akan diserang habis-habisan dengan isu politik identitas. Ketika Gibran maju cawapres, ya tidak mungkin tidak mendapat restu dari seorang sang ayahanda. Artinya kecil. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita mendapatkan kabar yang cukup luar biasa mengejutkan datang dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang baru saja menghadiri Rapimnas Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Nah, dalam Rapimnas ini Golkar memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapresnya Prabowo. Nah, ini menarik karena akan tentu memanaskan persaingan kontestasi Pilpres 2024. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui, Golkar tampaknya melakukan manuver ya yang cukup luar biasa mengejutkan dengan memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo yang diputuskan dalam Rapimnas Golkar ya per hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Ya, ini juga disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyampaikan juga keputusan Partai Golkar untuk mengusung atau memberikan dukungan kepada Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto berdasarkan aspirasi dari seluruh pengurus DPD Provinsi Golkar se-Indonesia, sehingga dalam Rapimnas dibuatlah keputusan untuk mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, sebenarnya ini sebenarnya juga tidak tiba-tiba begitu, karena isu penggolkaran Gibran yang katanya akan digolkarkan untuk dijadikan cawapres Prabowo begitu. Dikabarkan santer sebelumnya Gibran dikabarkan akan gabung atau login ke Golkar lewat salah satu organisasi sayap Partai Golkar, yaitu AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Dan hari ini ya, walaupun belum 100% terbukti Gibran login atau berganti baju dari PDI Perjuangan yang warnanya merah ke Partai Golkar yang warnanya kuning, tapi dengan kehadiran Gibran di Rapimnas Partai Golkar per hari ini Sabtu 21 Oktober 2023, ya sinyal-sinyal Gibran akan bergabung ke Golkar semakin kuat dan juga sinyal bahwa Gibran akan bersedia menerima pinangan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo juga semakin kuat. Nah, setelah Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar mengumumkan Gibran sebagai cawapres dan juga menegaskan sejumlah alasan, Gibran juga merespon. Nah, pertama kita bahas dulu apa sebenarnya yang menjadi alasan Golkar mendukung atau mengajukan Gibran sebagai cawapres. Nah, dari pernyataan Airlangga di media dan usai Rapimnas, intinya Golkar memandang kepemimpinan muda ini sangat penting dalam kancah politik nasional. Artinya pemimpin yang bahasanya Airlangga adalah under 40.
Dan dia memberikan contoh bahwa negara ini pernah punya pemimpin bangsa di bawah 40 tahun, yaitu ketika Sultan Syahrir ya menjadi Perdana Menteri di umur 35 atau 36 tahun. Itu yang diambil contoh oleh Erlangga bahwa bangsa ini pernah punya pemimpin muda. Tapi waktu itu memang sistem pemerintahan kita adalah parlementer, sedangkan sekarang adalah presidensial dengan pemilihan langsung. Nah, tapi yang menarik juga, Golkar ingin mengkombinasikan pemimpin muda atau bahasa mereka adalah under 40 dengan pemimpin yang lebih senior atau 40 plus plus. Nah, kalau bahasa Erlangga ada dua kriteria pemimpin, yaitu 40 plus plus dan under 40. Nah, 40 plus plus ya tentu dimasukkan merujuk kepada Prabowo dengan segudang pengalamannya di pemerintahan maupun juga pernah di militer. Juga sudah 3 kali ikut pilpres ya. Pertama sebagai calon wakil presiden bersama dengan Ibu Megawati ya, Ketua Umum PDI Perjuangan di pemilu tahun 2009, 2 kali sebagai calon presiden ketika Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 berhadapan dengan sang mentor politik ya, Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden RI 2 periode ya, sudah 9 tahun berjalan. Nah, yang menarik, apakah strategi Golkar ini memang tepat? Dan jika memang kita asumsikan jika pemilih muda, pemilih milenial dan Gen Z adalah mayoritas di daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024 yang berdasarkan data KPU mencapai sekitar 55% atau 107 juta dari total jumlah pemilih yang ada. Jadi angka 55% ini, 107 juta ini cukup signifikan, cukup besar, lebih dari 50%. Nah, tentu dengan positioning Gibran sebagai calon pemimpin muda, mereka Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM mungkin ingin menyasar segmen pemilih muda. Nah, itu kalau kita bicara dari segmen target pemilih yang ingin disasar. Dan Gibran adalah representasi pemimpin muda yang dikatakan atau diargumentasikan sebagai pemimpin yang berprestasi. Terlebih tidak ada ganjalan secara hukum, secara persyaratan bagi Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, walaupun umurnya di bawah 40 tahun, baru 36 tahun, tapi kan sudah dibukakan jalan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang baru diumumkan di Ketok Palu per 16 Oktober ya, Senin lalu. Jadi secara persyaratan sudah tidak ada masalah, secara hukum sudah tidak ada masalah, clear Gibran bisa mendapatkan karpet merah untuk menjadi calon wakil presiden. Plus di partai koalisi Golkar yang sudah resmi mengumumkan ya, yang punya kursi, tinggal sekarang menunggu 2 partai lainnya, Demokrat apakah juga sepakat dan PAN apakah juga sepakat, di mana kita tahu PAN mengajukan Erick Thohir sebagai cawapresnya Prabowo. Tapi saya rasa kesepakatan itu akan terjadi mungkin per Sabtu malam ini atau paling lambat Minggu besok ya, di tanggal 22 Oktober paket Prabowo Gibran kemungkinan besar sudah akan dideklarasikan. Dan kalau merujuk kepada pernyataan Prabowo yang akan mendaftar ke KPU minggu depan ya, berarti kemungkinan Senin ya, karena masih ada waktu sampai tanggal 25. Jadi 25 itu hari Kamis, kalau Senin itu tanggal 23 ya, hari Rabu. Jadi tanggal 23 hari Senin masih ada waktu sampai tanggal 25 terakhir untuk pasangan Prabowo dan Gibran, jika memang itu kemungkinan besar dideklarasikan di hari Minggu atau paling tidak hari Senin. Jadi mereka lah yang akan didaftarkan di KPU sebagai pasangan capres dan cawapres poros ketiga atau terakhir yang belum mendaftar, karena sebelumnya sudah ada pasangan yang mendaftar di hari pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Di siang harinya, di hari yang sama juga ada pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD dari PDI Perjuangan dan P3 yang sudah mendaftar. Pertanyaannya, apakah keputusan Prabowo menggait Gibran nanti sebagai cawapres sudah tepat? Karena ada pro kontra, tentu ada plus minus, banyak juga cibiran-cibiran, bahkan nanti akan diserang habis-habisan dengan isu politik identitas. Nah, tentu itu adalah debatable ya, karena secara tadi persyaratan sudah terpenuhi. Dan kalau kita bicara apa
faktor yang paling besar bisa mengganjal seseorang menjadi capres atau cawapres atau ditetapkan menjadi cawapres atau capres atau bahkan bisa terpilih misalnya adalah, menurut saya adalah persoalan hukum gitu. Persoalan hukum dalam hal ini bisa saja persoalan ya korupsi misalnya ya. Tapi kan sepertinya Gibran akan jauh dari isu itu, akan jauh dari potensi kena masalah hukum karena korupsi ya. Apalagi juga Prabowo termasuk dua pasang calon yang lain. Jadi sekarang hanya PR-nya adalah bagaimana ketahanan mental seorang Gibran menerima hujatan, cacian, cibiran dengan menerima pinangan Prabowo, dan mungkin juga narasi-narasi Gibran atau pilihan politik ini akan menghancurkan citra image keluarga Jokowi, image Presiden Jokowi. Nah, itu tinggal bagaimana tim koalisi Indonesia Maju, khususnya juga Gibran sendiri, atau mungkin bahkan Pak Jokowi, ya bagaimana mengelola impresi publik. Karena tentu ketika Gibran maju cawapres ya tidak mungkin tidak mendapat restu dari seorang sang ayahanda. Artinya ketika Gibran menyatakan menerima pinangan Prabowo, pasti saja Gibran secara logika, secara etika moral sebagai seorang anak dari Pak Jokowi, Presiden Jokowi, tidak mungkin tidak memohon restu, apalagi beliau orang Jawa gitu, sangat taat, sangat yakin bahwa restu orang tua adalah segalanya ketika melangkah apalagi keputusan besar menjadi calon pemimpin bangsa. Jadi tidak mungkin kalau Gibran menerima pinangan Prabowo tidak mendapat restu Jokowi. Pasti adalah restu Jokowi di balik itu. Dan restu Jokowi inilah yang akan menjadi game changer untuk bagaimana peta politik Pilpres 2024 akan berubah drastis sedemikian rupa. Karena diasumsikan ketika Prabowo menggandeng Gibran, simpul-simpul kekuatan Jokowi, relawan Jokowi, mungkin juga termasuk kekuatan-kekuatan Jokowi, nah dengan fasilitas-fasilitasnya ya akan diarahkan untuk kemenangan Prabowo Gibran, bukan untuk kemenangan calon dari partainya yang PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi kita tunggu saja seperti apa keputusan Gibran. Kita menunggu di hari Minggu besok apakah Gibran menerima pinangan Prabowo kemudian langsung dideklarasikan, atau memang akan ada drama lagi ya di penghujung jelang-jelang penutupan masa pendaftaran Capres-Cawapres di 25 Oktober ini. Apakah ada drama? Apakah ada hal-hal yang mengejutkan kita? Jadi itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Tentu kita menunggu update perkembangan berikutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.